Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari surat 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Demikian sabda Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tema renungan saat ini adalah banyak orang mengidolakan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika uang menulis sepucuk surat kepada manusia yang isi surat itu sebagai berikut. Shalom, selamat pagi. Wajahku sebenarnya biasa saja, fisikku juga lemah. Namun aku mampu mengubah dunia ini. Bahkan aku bisa mengubah perilaku dan sifat manusia, karena banyak dari manusia yang mengidolakan aku. Banyak orang berubah kepribadiannya, mengkhianati teman, menjual tubuh, bahkan meninggalkan iman mereka karena aku. Bagi manusia, aku adalah kehormatan, karena aku dapat menentukan kaya dan miskin, terhormat atau terhina. Aku bukan iblis, tapi tindakan kriminal bisa disebabkan oleh aku. Aku juga bukan orang ketiga, tapi banyak keluarga hancur gara-gara aku. Kepala keluarga mereka sibuk mencari dan mengejar aku, sedangkan para istri mereka sibuk menghambur-hamburkan aku. Anak-anak hanya diberi aku sebagai ganti kasih sayang orang tua mereka. Ya, sangat jelas, aku juga bukan Tuhan. Tapi manusia menyembah aku seperti Tuhan. Bahkan, seringkali hamba-hamba Tuhan lebih menghormati aku daripada Tuhan. Mereka melayani Tuhan hanya untuk mendapatkan aku, bukan mencari Tuhannya. Padahal aku yang harusnya melayani manusia. Tapi kenapa malah manusia yang melayani aku? Aku tidak pernah mengorbankan diriku untuk siapapun. Tetapi banyak orang rela mati demi aku. Satu hal yang perlu diingat, aku tidak bisa memberikan damai sejahtera yang abadi. Aku hanya bisa memberikan kesenangan yang semu. Aku tidak bisa memberikan kesehatan, karena aku hanya bisa menjadi alat bayar resep dan dokter. Kalau suatu hari Anda dipanggil Tuhan, aku tidak bisa menemani Anda. Anda harusnya menghadapi sendiri, dan saat itu mungkin Tuhan akan bertanya, apa yang sudah Anda lakukan untuknya? Satu hal terakhir yang harus Anda tahu, aku tidak pernah berada di surga. Jadi jangan cari aku di sana ya. Salam sayang dariku, uang. Saudara yang dikasihi Tuhan, surat tersebut memang hanya fiktif belaka. Tetapi itu bisa menjadi renungan untuk kita. Manusia sering tidak menyadari bahwa mereka sering diperbudak oleh uang. Karena itu, kita tidak bisa menyembah dua Allah, yaitu Allah Mamon dan Allah Tuhan kita. Kita tidak boleh mendua hati,
tapi harus memilih salah satu, lebih mencintai Tuhan atau mencintai uang. Kita hanya bisa memilih salah satu dari mereka, yaitu menjadi hamba dari salah satu di antaranya. Oleh karena itu, mari membuat prioritas yang benar dalam hidup ini. Jangan sampai kita salah memilih, supaya tidak menyesal selama-lamanya di kekekalan. Pilihlah yang benar. Mamon atau uang tidak bisa menemani kita di surga nanti, karena surga hanya milik Tuhan Allah kita. Saudara yang terkasih, karena itu, mari kita bangun karakter untuk pandai memilih prioritas di dalam hidup ini. Karena itu, marilah memohon hikmat dari Tuhan agar kita dapat menjadi bijak, sehingga kita bisa membuat pilihan yang tepat, yang akhirnya kita tidak terjerumus ke dalam kebinasaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ampunilah kami karena sering hati kami menjauh dari-Mu dan lebih terikat dengan hal-hal dunia. Waktu kami sibuk untuk mencari uang siang dan malam dan melupakan Engkau sebagai Sang Pemberi berkat. Kini bukalah hati kami agar kami dapat menjadikan Engkau yang nomor satu dalam hidup kami, sehingga damai sejahtera-Mu tetap tinggal dalam hati kami. Bapa yang baik, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah, berikan semangat supaya bangkit berjuang untuk mengatasinya. Biarlah mereka hanya bersandar kepada Tuhan. Kiranya Tuhan hadir untuk menolong dan memberkatinya. Pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan dan kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami ingin menyerahkan untuk setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Berikanlah hikmat kepada kami, supaya apapun yang kami lakukan, yang kami putuskan dalam menjalani aktivitas kami hari ini, seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.